Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Kita awali rangkaian informasi pertama, pemirsa. Angin puting beliung disertai hujan deras porak-porandakan puluhan rumah di 2 kecamatan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Rabu sore. Selain menerjang puluhan rumah, angin puting beliung juga menyapu ruangan pasien anak di RSUD Syamrabu, Bangkalan, serta bangunan sekolah. 2 kecamatan yang diterjang angin puting beliung yakni Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Mudu. 3 kelurahan yang diterjang paling parah adalah Kelurahan Keraton, Kelurahan Pajegan, dan Kelurahan Bancaran. Di Kecamatan Mudung ada belasan rumah warga yang rusak parah, serta 5 pohon tumbang. Sementara di Kecamatan Kota Bangkalan, sekitar 30 rumah dan bangunan RSUD Syamrabu turut diterjang angin puting beliung. Pemirsa, Kapolda Lampung menyebut ada kemungkinan bertambahnya terduga pelaku baru dari kasus penembakan 3 anggota polisi saat membubarkan judi sabung ayam di Way Kanan Lampung. Sementara itu, tim investigasi gabungan dari Polda Lampung, Kodam 2 Sriwijaya, dan POM AD menggelar sejumlah barang bukti termasuk 12 butir selongsong peluru dari 3 jenis senjata api berbeda. Aparat kepolisian dari Polres Waikanan mengangkut 17 kendaraan roda 4 dan 30 kendaraan roda 2 berbagai merek sebagai barang bukti. Kendaraan bermotor ini milik dari para pelaku judi sabung ayam. Saat penggerebekan, mereka kabur meninggalkan kendaraannya. Sementara itu, tim investigasi gabungan dari Polda Lampung, Kodam 2 Sriwijaya, dan POM AD menggelar sejumlah barang bukti termasuk 12 butir selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari lokasi, tim investigasi menemukan 3 jenis selongsong peluru dari 3 jenis senjata api yang saat ini masih dilakukan uji balistik. Selain mengamankan 2 oknum TNI, tim gabungan mengaku tidak menutup kemungkinan terduga pelaku penembakan akan bertambah. Jenderal, tadi disebutkan ada 1 penetapan tersangka Jenderal inisial Z itu orang sipil pemain. Izin Jenderal, kan BB kaliber itu ada 3 jenis, apakah ada lebih dari 3 orang yang memakai senjata? Belum tahu. Nah, untuk kronologisnya dalam keterangan saksi, apakah pada saat itu memang terjadi baku tembak atau pada saat menggerebek mereka ditembak langsung? Apa ada komunikasi sebelumnya, Jenderal? Luruskan. Ada yang mengatakan memberikan tembakan peringatan, kemudian terjadi tembakan
beberapa tembakan susulan, ini kan harus bisa clear ceritanya. Ya. Jenderal, tadi kan dari Bang, buat tersangka. Peran kedua oknum tadi apa Pak Jenderal? Dan Z itu Ya, Jenderal. Karena kan Si Z ini, ya Z ini yang orang, dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang, dan dia juga kenal dengan oknum. Barang bukti lainnya yang dihadirkan seperti pakaian para anggota polisi yang gugur, uang tunai sebesar 21 juta rupiah, hingga 4 ekor ayam jantan yang diduga digunakan untuk sabung ayam. Diketahui 3 polisi gugur dalam kasus penembakan di area judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Dari Bandar Lampung, Leo Chandra, Mahendra Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, hasil autopsi ketiga polisi yang meninggal saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung telah dirilis. Tim DVI menemukan proyektil peluru yang bersarang pada tubuh dan bagian kepala korban. Tim Disaster Victim Identification Bidokes dan Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mengungkap hasil visum dan otopsi ketiga polisi yang meninggal saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Berdasarkan hasil otopsi, Ajun Komisaris Polisi Anumerta Lucianto, terdapat lubang bekas peluru di dada kanan dengan arah tembakan dari depan. Sementara pada mata sebelah kiri Aibda Anumerta Petrus Aprianto ditemukan bekas peluru. Untuk Bribtu Anumerta M. Galib Suryananta ditemukan lubang bekas peluru di sisi kiri bibir menembus rongga mulut. Hasil otopsi ketiganya menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah luka tembak yang fatal. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI sepakat untuk melakukan investigasi dan mengingatkan seluruh anggota Polri terus bekerja dengan baik dan hati-hati. Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik. Sebelumnya 17 personel polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Senin pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di lokasi, polisi ditembak oleh oknum TNI secara brutal. Akibatnya, 3 polisi meninggal di tempat karena terkena luka tembakan. Dari lokasi dan hasil olah TKP, ditemukan 12 selongsong peluru dan sejumlah alat perjudian yang langsung disita. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperbarui informasi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, kita sudah tersambung dengan rekan Leo Chandra dan juru kamera Mahendra. Leo, silahkan laporan Anda. Ya, baik. Untuk kasus adanya judi sambung ayam yang berada di Waikanan, Lampung ini yang juga mengakibatkan 3 pihak kepolisian meninggal dunia pada saat bertugas, yaitu yang terjadi oleh pihak kepolisian dari Kapolsek Negara Batin, di mana kejadian ini juga terjadi di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Lampung, Waikanan. Dan untuk mengetahui, saya ingin mengajak pemirsa untuk berbincang juga di salah satu rumah dari korban, yaitu Bribda Galib Suryaganta, dan saya akan berbincang dengan pihak keluarga. Sebelumnya ada Kak Fitri Pradina selaku dari kakak almarhum dan juga Mas Hafiz. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam. Oke, kita boleh sedikit bergeser ke sini Kak, sambil kita juga bisa berbincang dan juga ingin tahu sebenarnya almarhum ini di keluarga itu seperti apa, sosoknya sebagaimana? Karena kebetulan adik kandung saya ya, jadi saya tahu betul dia anaknya kalau di rumah itu manja banget sama
orang tua sama mama. Sama saya juga masih manja banget Kak anaknya gitu. Walaupun di luar dia kelihatan dewasa, tapi ya kalau ke rumah ya jadi adik, jadi anak bungsu gitu. Dan ini saya ada lihat ada foto dari almarhum ya. Ini bisa diceritakan pada saat kapan ini Kak? ini fotonya waktu dia habis pelantikan. Jadi selesai pendidikan, ada foto ini foto selesai pelantikan gitu. Nah, untuk keseharian di rumah biasanya apa sih hal-hal yang biasa dilakukan almarhum bersama dengan keluarga biasanya? Dia kalau pulang ke sini itu pasti cerita tentang tugas dia. Misalkan dia habis tugas apa, habis nangkep apa gitu, dia pasti cerita. Dan itu ceritanya detail banget, dia ceritanya happy gitu. Dan itu dibuktiin juga sama kemarin rekan-rekan kerjanya kesini kan, cerita-cerita juga gitu. Dia bilang Galip itu orangnya semangat banget kalau kerja, katanya gitu. Makanya dia kesini pun dia excited ceritain kerjaan dia gitu. Teman kerjanya juga bilang kayak gitu. Karena memang adik saya itu dari TK itu pengen banget jadi polisi Kak. Jadi dulu tuh waktu TK itu kan ada kayak karnaval gitu ya, anak-anak TK gitu. Dia tuh maunya pakai baju polisi katanya. Pokoknya Dede mau pakai baju polisi, kata dia kayak gitu. Nah, informasinya juga tadi sebelum kita live, ini merupakan tempat biasanya almarhum suka bercerita ya Kak. Kita boleh sambil duduk biar bisa merasakan atmosfernya ya Kak ya. Nah, biasanya Kak tadi ceritanya bahwasannya almarhum ini kemudian punya cita-cita sejak kecil ini menjadi polisi. Dan kemudian pada saat kemarin apakah almarhum juga sempat bercerita juga bahwasannya dia akan bertugas ke lokasi Waikanan itu? Enggak. Jadi pas dia mau bertugas di negara batin itu, dia nggak ada cerita sih Kak sama kita gitu kan. Karena kan ya namanya polisi ya, tugasnya banyak. Jadi nggak setiap suruhan atasannya dia update ke kita, enggak gitu. Cuman pada hari itu kan hari Senin tanggal 17, itu tuh paginya dia masih update story, masih update status di WhatsApp gitu. Saya juga kurang tahu ya detailnya kegiatannya apa gitu. Itu jam 10 dia masih update story gitu. Terus sorenya saya dapat kabar kalau ada insiden itu gitu. Cuman saya positive thinking, kita kaget banget dulu itu saya lagi sama mama, sama suami saya juga, sama anak saya juga lagi di luar. Iya, kita mau buka bersama. Terus saya dapat kabar itu, saya shock banget karena kan almarhum papa saya belum 40 hari gitu. Persis 1 bulan setelah meninggal, dan harinya pun sama, tanggalnya pun sama gitu. Itu hanya beda bulannya aja gitu. Dan kalau dari cerita teman-temannya, kemarin kan pada datang ya, temannya ada seniornya gitu. Jadi dari ceritanya katanya di hari itu, di hari dia bertugas itu, paginya itu mereka ada ya kegiatan mereka ada masih dekat juga di sana gitu. Katanya di hari itu Galip itu kelihatan cerah banget katanya. Dia tuh di hari itu kayak gagah banget itu. Gak biasanya gitu katanya. Hari ini dia kayak biasanya kan kalau orang abis misalkan high tension ya, wah sebenarnya tiba-tiba kayak capek gitu. Itu di hari itu nggak sama sekali sampai sore katanya gitu. Makanya ya dari seniornya pun kayak heran, ini kenapa ya Galip ini hari ini kayak berenergi banget gitu katanya kayak gitu sih. Oke. Terakhir nih, apa kemudian harapan keluarga untuk kelanjutannya seperti apa nih? Ya saya mewakili keluarga besar. Harapan saya ya semoga kasus ini terus diusut tuntas, diadili seadil-adilnya gitu. Karena walaupun ini Galip ini bagian keluarga kami, tapi saya yakin banget banyak yang ikut sedih dan ikut berduka gitu loh. Jadi semoga kasus ini diadili seadil-adilnya. Saya serahkan penuh ke pihak yang berwajib, yang berwenang untuk menangani ini gitu. Karena ya mau bagaimanapun juga adik saya nggak akan bisa kembali gitu kan. Jadi ya udah mau gimana lagi, seadilnya aja. Sebelumnya kita juga turut berduka cita atas kepergian almarhum Galip. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan itu dia tadi wawancara kami bersama dengan sanak keluarga. Memang keluarga ini merasa sangat kehilangan, dan diketahui juga almarhum Galip ini mempunyai sifat yang sayang dengan keluarga. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan langsung Anda dengan keluarga. Selamat malam, selamat kembali bertugas.
Pemirsa, pihak kepolisian bersama TNI masih melakukan penyelidikan lebih lanjut kasus penembakan 3 anggota Polri oleh oknum TNI di Kabupaten Waikanan, Lampung. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan tidak ditemukan korban lain selain 3 anggota polisi yang meninggal dunia tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam tersebut. Polisi juga masih mendalami kepemilikan arena sabung ayam yang diduga milik oknum TNI tersebut. Sementara itu, Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis menyebut 2 oknum TNI yang melakukan penembakan masih berstatus saksi. Saat ini 2 anggotanya masih dalam proses pemeriksaan di Denpom Lampung. Dari pemain dan mereka yang ada di sana, informasi bukan pemilik lahannya ya, pemilik gelanggangnya itu adalah oknum tadi. Tapi ini harus kita dalami, semua harus kita uji, harus kita kunci dengan alat bukti, sehingga orang tidak bisa mengatakan asal-asalan katanya semua harus firm. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya, jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Seorang pekerja hutan tanaman industri di Kabupaten Pelalawan Riau menjadi korban serangan harimau Sumatera. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Seorang pekerja hutan tanaman industri di Kabupaten Pelalawan Riau menjadi korban serangan harimau Sumatera saat hendak pulang bekerja. Korban meninggal dunia dengan luka cakaran di tubuhnya. Beginilah momen tim penyelamat satwa BBKSDA Riau saat berhasil menangkap seekor harimau Sumatera yang sebelumnya menerkam seorang pekerja hutan tanaman industri. Harimau ini berhasil masuk ke dalam kandang jebak yang telah dipasang umpan seekor kambing. Berdasarkan hasil identifikasi, harimau berusia sekitar 3 tahun ini diduga memasuki area perkebunan karena habitatnya semakin terganggu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, harimau langka ini akan direhabilitasi di kandang habituasi sebelum nantinya dilepas liarkan kembali ke hutan konservasi yang jauh dari pemukiman manusia. Sebelumnya korban Yafau Zebua, 50 tahun, diserang saat hendak menuju perahu sepulang bekerja pada 13 Maret lalu. Korban meninggal dunia dengan luka parah berupa cakaran di kepala, leher, dan paha. Pemirsa, ribuan orang berdesakan di Bekasi dan Tangerang untuk mendapatkan paket sembako murah. Paket sembako murah digelar untuk menstabilkan harga yang melonjak naik jelang Idul Fitri. Ribuan warga tumpah ruah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi. Ribuan warga ini mengantri untuk mendapatkan tebus murah sembako. Tebus murah sembako ini diwarnai aksi saling dorong karena warga mulai berdesakan untuk mendapatkan sembako berupa beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, tepung terigu, serta gula pasir 1 kg dengan harga Rp72.000 saja. Menanggapi tingginya antusias warga pada program ini, pihak Kecamatan Bekasi Utara mengungkapkan sebanyak 3.400 paket sembako yang disediakan, namun memang karena antusiasme mereka tinggi sehingga banyak warga yang tidak kebagian. Program Disperindak Provinsi Jawa Barat ini sebagai upaya pemerintah meringankan beban masyarakat serta menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Sementara di Tangerang, Banten, ratusan warga berdesakan untuk antre bazar sembako murah yang digelar di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tiga Raksa, Rabu pagi. Ribuan paket sembako dijual murah di bawah harga pasaran. Paket sembako murah dijual berisikan 3 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg terigu, serta gula pasir. Meski sempat berdesakan, bazar sembako murah yang digelar pemerintah Kabupaten Tangerang berlangsung tertib setelah petugas Satpol PP meminta warga bersabar dan menunggu giliran antrean mereka. Beras 3 kilo, terigu 1 kilo, gula pasir 1 kilo. Kalau dibanding dengan harga pasar lebih murah mana? Lebih murah ini, kalau ada lagi mau lagi. Kalau di pasar berapa? Hampir 100 ribuan. Iya. Gimana Bu, merasa terbantu nggak sih dengan ada? Terbantu banget kalau seandainya ada lagi setiap hari mau jual banget. Program sembako murah ini sudah dilakukan di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang sebelum masuk bulan Ramadan dan diharapkan bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari Tangerang dan Bekasi, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Kantor Hukum Visi Law Office yang didirikan aktivis anti korupsi Febri Diansyah di Pondok Indah, Jakarta Selatan tadi sore digeledah KPK. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik selesai memeriksa Rasa Mala Aritonang, mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK, sebagai saksi terkait tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rasa Mala yang turut hadir dalam proses penggeledahan merupakan partner dari kantor Visi Law. Dalam proses penyidikan yang masih berjalan, KPK sedang mendalami kepemilikan aset SYL yang diduga bersumber dari hasil korupsi lewat pemeriksaan sejumlah saksi. Pemirsa, sebelum bertanding melawan Australia besok, Timnas Indonesia hari ini menjalani latihan resmi di Sydney Football Stadium, Moore Park, New South Wales. Skuad Garuda terlihat bersemangat dalam mengikuti proses latihannya. Pelatih Patrick Kluivert pun menegaskan seluruh pemain Timnas dalam keadaan prima serta optimistis Indonesia dapat meraih poin di kandang lawan. Berikut laporan reporter TV One Jasmine Rahmadi dari Football Stadium Moore Park, New South Wales, Sydney, Australia. Ya pemirsa, saat ini kami berada di Sydney Football Stadium di mana Timnas Indonesia saat ini sedang melangsungkan official training ataupun latihan resmi sebelum pertandingan ini akan digelar pada esok hari tanggal 20 Maret 2025. Dapat kami informasikan sekali pemirsa bahwa besok merupakan pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Australia yang akan digelar di tempat kami mengabarkan saat ini, sehingga saat ini memang Timnas Indonesia ini sudah berlatih di venue yang akan digunakan esok hari begitu, dan ini merupakan kolaborasi pertama dari coach ataupun pelatih baru yang adalah Patrick Kluivert, sehingga tadi juga sudah dilakukan konferensi pers dan juga sudah sampaikan kepada awak media strategi-strategi apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Timnas Indonesia ketika melawan Australia pada esok hari atau tanggal 20 Maret 2025. Pihak dari Timnas Indonesia pun optimis dapat melawan Timnas Australia pada esok hari dan menghasilkan hasil pertandingan yang baik ataupun memenangkan Indonesia. Dari Sydney, Australia, Jasmine Rahmadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, tentunya harapan tinggi diberikan kepada Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia untuk bisa meraih poin saat laga melawan tim sepak bola Australia di Sydney Kamis besok. Pemain baru terus didatangkan untuk memperkuat Timnas di bawah kepelatihan Patrick Kluivert yang menyukai gaya menyerang. Namun masalahnya, akankah skema menyerang dari Timnas bisa direalisasikan saat melawan Australia besok? Kami sudah tergabung pemirsa dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam Bung Ropan. Selamat malam, Cinga. Ya, Bung, apakah menurut Anda Kluivert akan menyajikan permainan menyerang atau ofensif melawan tim Australia yang dikenal kuat? Iya, itu kan tekad dari Patrick Kluivert bahwa dia akan bermain dengan 4-3-3. Kalau bicara pola ini, berarti pola yang lebih attacking football, lebih menyerang. Ini disukai oleh Patrick Kluivert. Tapi kita harus ingat juga bahwa timnas melakoni laga tandang yang sulit. Tidak mudah, terlepas dari Australia ada beberapa pemain
inti mereka tidak hadir, terutama kapten mereka Haris Sautar, tetapi Australia butuh kemenangan. Dengan mereka bermain di kandang, mereka harus mendapatkan 3 poin melawan Indonesia. Demikian juga dengan kita tentunya. Makanya Australia tidak akan mungkin bertahan. Mereka akan ofensif juga. Mereka akan coba untuk mempressing kita. Tapi saya pikir bagi Kluivert harus berhati-hati. Ya, dia bisa melihat keadaan dengan pola ini. Saya pikir ya, lebih bagus buat kita bermain dengan lebih menunggu ya, lebih sabar, menunggu untuk counter attack. Itu jauh lebih bagus. Kalau kita melayani dengan permainan terbuka, lebih berbahaya juga buat kita. Karena Australia punya pemain-pemain yang berkualitas ya. Artinya mereka peringkat 26 dunia, terpaut 101 peringkat dengan kita yang ada di 127. Yang harus diingat bahwa kemampuan mereka di semua lini juga bagus. Apalagi mereka sudah mendapatkan penyerang mereka yang sudah sembuh, pulih dari cedera, Kusingiyengi. Artinya dia ditopang dengan Martin Boyle, Craig Godwin, ini bagus mereka bermain. Makanya saya bilang hati-hati kalau memilih untuk bermain dengan pola menyerang. Ya, tapi semua tergantung dari Patrick Kluivert sebagai pelatih. Tentunya dia lebih tahu ya dengan 4-3-3. Sebenarnya pola 4-3-3 ini bisa dimodifikasi, ya, bisa berkembang di lapangan dengan berubah menjadi misalnya dengan 4-5-1. Dengan menguatkan lini gelandang ya, dengan 5 pemain ada di sana. Ketika menyerang dalam transisi permainan ada 2 bermain di flank itu akan membantu. Entah mungkin di kanan ada Marcelino atau Eliano Reinders, di kiri ada Dean James yang bisa membantu ke depan di saat kita melakukan tekanan ke lawan. Ketika ditekan ya tentunya mereka akan membantu sehingga ada 5 gelandang ini dirasakan sangat kuat. Nah, Sinka. Jadi saya pikir itu lebih bagus kalau bisa bermain dibanding kita memilih untuk ofensif habis-habisan ya. Oke, Bung Ropan, tapi kalau menurut Anda sendiri nantinya siapa yang akan menjadi playmaker, pemain yang ditumpukan, yang diharapkan sekali oleh Patrick Kluivert ini? Menurut saya ya satu pemain yang bisa jadi playmaker, Tom Haye. Makanya kalau bermain misalnya dia memilih dengan 4-3-3, Tom Haye akan bisa memegang peranan penting sebagai pendistribusi bola ke depan, menyuplai bola ke lini depan di mana sana ada oleh Romeni, ataupun ada 2 flank entah dimainkan oleh siapapun yang saya bilang tadi, entah Eliano, Marcelino atau dengan Dean James, bahkan dengan Rafael Struijk sekalipun. Jadi otaknya ada di dia. Pasti kubu Australia dengan pelatih Tony Popovic tentunya tahu kunci Indonesia ada di mana. Mereka melihat semua dalam rekaman video juga siapa pemain yang lebih hebat dalam pengendalian bola, lebih tenang, visi bermain bola bagus ya memang ada di sang profesor, yaitu Tom Haye. Sementara Ivar Jenner tentunya hanya pemain box to box kuat dalam gelandang bertahan bersama dengan Joey Pelupesi, tapi mereka lebih bermain dalam sebagai double pivot untuk bisa meredam tekanan lawan sebelum sampai ke Jai Ises dan Mads Hilgers di belakang. Jadi memang kuncinya kalau untuk bicara playmaker ada di Tom Haye. Gitu, Sinka. Oke. Bung Ropan, lalu bagaimana dengan kekuatan striker kita? Apakah menurut Anda Oli Romni ini akan menjadi penguat timnas Indonesia? Oh iya, dia datang pada saat yang tepat ya. Artinya ketika Ragnar Oratmangun terkena akumulasi 2 kartu kuning, ini sulit bagi kita. Tapi untung proses dia cepat dan pengambilan sumpah di London itu sehingga di lini depan kita teratasi dengan adanya Ole. Memang dia tidak murni sebagai pemain nomor 9, dia lebih cocok sebagai pemain nomor 10. Tapi keberadaan dia ini pas bermain di depan. Artinya kita butuh pemain yang ada di depan seperti Ole Romeni ini. Dan bukan tidak mungkin bahwa Australia akan menaruh perhatian yang luar biasa terhadap Ole Romeni. Karena dialah satu-satunya pemain timnas kita yang presentasi mencetak gol itu tinggi. Bisa mencapai 90%. Karena memang khusus dia ada di depan. Ya, oke ada pemain lain seperti Marcelino, Rafael Struijk, dan para gelandang Tom Haye. Tetapi keberadaan Ole Romeni ini itu sangat penting. Makanya 2 center back Australia, entah itu dimainkan oleh Milos De Genek di sana, atau Cameron Burgos, Alex Grant yang akan bermain di sana, entah Popovic akan memainkan siapapun, mereka akan memperhatikan dengan jelas di mana posisi dari Ole Romeni ini berada untuk memarking ini, tidak bisa melepas pemain ini untuk bebas di kotak penalti Australia. Begitu. Baik, Bung Ropan, kalau kita lihat selama ini kesulitan timnas Indonesia untuk mengalirkan bola ke depan. Lalu sebenarnya siapa yang bisa diandalkan ini untuk membawa bola kita untuk mendekati gawang lawan? Ya, para gelandang kita tentunya, yang saya bilang tadi, Tom Haye ada di sana, tentunya dengan Ivar yang bisa membantu, dan Joey Pelupesi. Nah, kita tentunya mengharapkan juga dari 2 sisi flank ya, yang dimainkan dengan 2 fullback kita yang banyak membantu. Ya, di kiri ada Verdonk, kemudian ada Kevin Dix kalau dimainkan lebih awal karena ada 2 pilihan kan. Kalau bukan Kevin Dix, ada Sandy Walsh yang akan bermain di sana. Nah, ini mereka punya peran penting untuk bisa melakukan manuver-manuver membantu sisi flank kiri dan kanan untuk memberikan crossing-crossing ke depan di mana di sana ada Ole Romeni. Jadi memang kita punya keuntungan bahwa kita punya fullback yang bagus.
secara kualitas mereka mumpuni. Jadi memang saya yakin bahwa kita kuat di sisi flank. Itu yang sangat penting untuk bisa membongkar pertahanan dari Australia, apalagi mereka tidak punya Alessandro Sirkati yang banyak lama Bung jadi Ropan, anda dengan kalau cedera. menurut Anda sendiri apakah nantinya Marcelino akan dimainkan? Bisa saja opsi itu terjadi, ya, karena kan orang juga banyak melihat bahwa starting 11 itu dihuni oleh pemain diaspora kita, semua 11-11. Tapi belum pernah terjadi itu. Apakah Patrick Kluivert akan melakukan itu dengan tanpa memainkan misalnya pemain-pemain kita sendiri atau ada yang di Liga 1, karena kita masih punya Rizky Ridho dan Marcelino. Tapi saya pikir opsi itu bisa terjadi. Kalau Marcelino bermain, misalnya mengorbankan Ivar bisa saja. Marcelino berdiri di belakang oleh Romani. Nah, double pivotnya dimainkan oleh Joe Pelupesi dan Tom Haye yang bermain di sana. Nah, di dua sisi flank itu dia akan memilih apakah memainkan Rafael Struijk atau Dan James lebih dulu dengan Eliano yang ada di kanan. Atau memarkir Eliano, Marcelino yang bermain, Ivar tetap berada di dalam. Karena saya pikir keberadaan Ivar Jenner itu penting. Ini pemain box to box yang sangat bagus, masih muda, punya tenaga yang kuat, dia bisa bertarung dengan baik. Jadi saya pikir Ivar, Tom, dan Joe itu bagus. Marcelino lah kalau bisa bermain ada di kanan, bukan Eliano. Bisa saja Marcelino yang akan ada di sana. Semua tergantung dari Patrick Kluivert untuk bisa melihat posisi terbaik menghadapi Australia. Karena kita butuh gol. Kalau kita bisa mampu mencuri gol aja di babak pertama, itu bagus untuk menggoyahkan konsentrasi dari pemain-pemain Australia. Jangan sampai mereka lebih dulu bikin gol ke kita. Agak sulit memang buat kita. Baik, tapi kita harus bisa mendapatkan gol pertama. Gitu. Baik, kita usahakan gol duluan ya. Berarti Bung Ropan, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam hari ini. Bung, selamat malam. Selamat kembali beristirahat. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan yang mengejutkan untuk warga Jawa Barat menjelang Lebaran. Penunggak pajak kendaraan dimaafkan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan yang mengejutkan untuk warga Jawa Barat. Menjelang Lebaran, penunggak pajak kendaraan dimaafkan. Lagi-lagi, Gubernur Jawa Barat membuat gebrakan yang mengejutkan untuk warga Jawa Barat. Kali ini, Deddy Mulyadi yang kerap disapa Bapak Aing membebaskan pembayaran pajak yang menunggak hingga puluhan tahun ke belakang. Meski demikian, setelah Lebaran, kendaraan yang telah diputihkan itu harus dibayar pajaknya atau diperpanjang mulai dari tanggal 6 April hingga 6 Juni. Nah, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggakan. Sementara itu terkait pernyataan Deddy Mulyadi, Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Dodi Daryanto mengatakan bahwa terkait hal itu memang sudah ada tebusan. Namun harus dibicarakan dengan beberapa pihak termasuk dengan Bapenda Jabar dan harus menjadi keputusan bersama. Begitu. Karena belum ada koordinasi, belum ada rapat ya. Menunggu hasil rapat karena tentunya kan semua keputusan harus berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektoral antara beberapa institusi ya. Tidak hanya kepolisian, ada polisinya, ada bapedanya, ada jasara harjanya. Jadi nggak bisa dari satu pihak. Belum ada koordinasi berarti? Ada, tapi dalam proses. Diketahui terkait pemutihan pajak, Deddy Mulyadi juga memberikan peringatan agar sikap menunggak pajak tersebut
tak diulangi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan informasi dari mancanegara. Sebuah masjid di Richmond Hill menyajikan hidangan berbuka puasa secara gratis untuk jemaah yang hadir di restoran mewah. Biaya untuk makanan berbuka puasa setiap hari dapat mencapai $2.500 Amerika atau lebih dari 40 juta rupiah yang berasal dari sumbangan jemaah. Setiap hari selama bulan suci Ramadan, sebuah masjid di Richmond Hill menyajikan hidangan berbuka puasa secara gratis untuk jemaah yang hadir. Di dapur masjid yang terletak di bagian belakang, para relawan memasak hidangan lezat, mulai dari roti, sup hangat, hidangan utama berupa daging sapi, kambing, dan keju hingga makanan penutup yang tentunya menggugah selera. Biaya untuk makanan berbuka puasa setiap hari dapat mencapai $2.500 Amerika atau lebih dari 40 juta rupiah yang berasal dari sumbangan jemaah. Makanan yang disiapkan oleh para relawan kemudian disajikan ala restoran mewah sambil menunggu waktu berbuka puasa. Saat azan maghrib berkumandang, jemaah membatalkan puasa dengan air dan kurma. Selanjutnya, jemaah melaksanakan sholat maghrib bersama sebelum kembali menuju ruang makan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Masjid yang menjadi pusat komunitas muslim asal Montenegro setiap harinya didatangi umat muslim dari berbagai negara. Selain untuk berbuka puasa, jemaah yang datang menghabiskan waktu untuk beribadah di Masjid Richmond Hill. Pemirsa, beginilah suasana berbuka puasa di masjid milik komunitas Muslim Montenegro di Richmond Hill, Queens di kota New York. Setiap hari selama Ramadan, masjid ini menyajikan iftar gratis dengan konsep ala restoran. Meja dan kursi ditata sedemikian rupa dengan rapi, menyajikan hidangan ala Montenegro atau Eropa yang menggugah selera. Dari kota New York, Amerika Serikat, Yandri Bukti, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Puluhan pelajar di Kabupaten Tulung Agung terjaring razia. Mereka berada di warung kopi dengan mengenakan seragam sekolah, padahal aktivitas di sekolah belum usai. Satpol PP Tulung Agung bersama Dinas Pendidikan melakukan razia pelajar di sejumlah warung kopi. Hasilnya mereka menemukan 20 pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah di warung kopi tersebut. Mereka kemudian didata dan dilakukan pembinaan di warung kopi. Petugas juga memanggil pihak sekolah ke warung kopi tersebut. Razia dilakukan di 3 lokasi warung kopi. Para pelajar ini mengaku sudah tidak ada pelajaran di sekolah sehingga mereka pulang. Namun saat dilakukan pengecekan Dinas Pendidikan ternyata masih ada aktivitas belajar mengajar di sekolah mereka. Tindak lanjut kita serahkan kepada pihak sekolah, nanti dari surat pernyataan yang sudah ada nanti kita kembalikan kepada pihak sekolah. Kalau dari dinas ini hanya pengarahan dan surat pernyataan biar jerah. Razia ini dilakukan menindaklanjuti aduan dari masyarakat tentang Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,